Fahrul Barakbah, Sayyid dan Komunis dari Kalimantan. Ditulis oleh Patrick Matanasi dari tirto.id. Dari sekian banyak keturunan Arab bahkan tergolong kaum Sayyid, hanya Sayyid Fahrul Barakbah yang membuat perbedaan dalam sejarah orang Arab di Indonesia. Adalah lumrah jika keturunan Arab bergabung dengan Partai Islam, tapi Fahrul memilih jadi pemimpin Partai Komunis Indonesia. Di Hadramaut, orang-orang Arab yang kehidupannya dipersulit oleh bentang alam, akhirnya banyak yang memutuskan merantau. Keturunan Nabi Muhammad juga ikut serta. Mereka menuju Asia Tenggara, termasuk ke Nusantara, dengan sebagian besar motivasinya untuk berdagang. Mereka merantau ke luar negeri untuk mengadu nasib, atau seperti kata pepatah Arab, untuk mencari cincin Nabi Sulaiman yang kaya raya itu. Tulis Lodewijk Willem Christian van den Berg dalam buku Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara. Tak semuanya berdagang, bahkan ada yang berpolitik. Di Pulau Kalimantan, terdapat Kesultanan Pontianak Qadariyah dari dinasti Al-Qadri. Di Kalimantan Timur, meski tidak menjadi sultan, ada Sayyid Barakbah dan Sayyid Muhammad yang jadi orang kepercayaan Sultan Kutai. Keduanya punya gelar bangsawan setempat, Aji Raden. Burhan Magenda dalam dinamika peranan politik keturunan Arab di tingkat lokal menyebut bahwa pejabat-pejabat Kutai dari keturunan Arab umumnya dari kelas sosial atas, yakni golongan Sayyid. Menurut data dari Robitoh Alawiyah, kabilah-kabilah Alawiyin yang tersisa di dunia, Barakbah merupakan salah satu keluarga Sayyid atau keturunan Nabi yang ada di Indonesia. Magenda mencatat karir Sayyid Barakbah di pemerintahan diikuti pula oleh anaknya. Sayyid Mohsen Barakbah, anak sulungnya yang lahir pada 1919 pernah belajar di Sekolah Pamong Praja Osvia, akronim untuk Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, alias Sekolah Pendidikan bagi calon pegawai-pegawai Bumi Putra pada zaman Hindia Belanda. Usai lulus, ia jadi pejabat kerajaan. Ia pernah menjadi kepala penjawat, setara camat atau kepala distrik, sebelum menduduki posisi birokrasi lain di pemerintahan, hingga pensiun sebagai bupati pada 1965. Si sulung juga punya gelar bangsawan Aji Raden. Ia memiliki dua adik, Sayyid Ghashim Barakbah, yang bergiat di organisasi Nahdlatul Ulama, dan semasa demokrasi terpimpin menjabat wakil NU di Parlemen Daerah Kalimantan Timur. Sementara satu adik lagi, Sayyid Fahrul Barakbah, memilih jalan anomali dan melakukan bunuh diri kelas. Fahrul enggan membanggakan gelar dalam keluarga aristokrat Kutai berdarah Arab. Ia bergabung ke dalam Partai Komunis Indonesia. Jabatannya adalah Sekretaris Komite Daerah Besar PKI Kalimantan Timur. Burhan Magenda dalam buku Is Kalimantan, The Decline of a Commercial Aristocracy mencatat riwayat Fahrul dari abangnya, Ghashim. Sayyid Fahrul Barakbah lahir pada tahun 1925. Ia hanya lulus sekolah dasar elit Hollands Inlandse School. Pada tahun 1945, Fahrul menjadi salah satu gerilyawan anti Belanda di Samarinda. Ketika posisi Belanda makin kuat dan menjepit para pejuang pro-republik di Kalimantan Timur, Fahrul Barakbah melarikan diri ke Jawa Timur. Di sana ia bergabung dengan Laskar Bersenjata Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo. Laskar ini dikenal dekat dengan Amir Syarifuddin. Di Pesindo, Fahrul pernah ditempatkan di Yogyakarta pada tahun 1947. Setahun berikutnya, ia terlibat dalam Front Demokrasi Rakyat dan peristiwa Madiun. Ketika orang-orang komunis itu dihabisi akibat intrik politik kaum nasionalis, Fahrul lolos dari pembersihan. Usai revolusi, Pesindo berubah jadi Pemuda Rakyat. Fahrul sendiri pulang ke kampung halamannya pada awal tahun 1950. Di sana ia menjadi salah satu pimpinan Komite Daerah Besar PKI Kaltim di masa demokrasi terpimpin. Di kalangan buruh di Balikpapan, Fahrul cukup berpengaruh. Sebagai pemimpin PKI Kaltim, Fahrul Barakbah menguasai masa buruh minyak yang militan di Balikpapan, yang kebanyakan menjadi anggota dari afiliasi PKI, Persatuan Buruh Minyak. Dalam tradisi keturunan Arab di Kalimantan Timur, peranan Sayyid Fahrul Barakbah di dalam PKI dianggap sebagai suatu kekhususan, karena pengalaman Sayyid Fahrul Barakbah sendiri dan di luar arus utama politik keturunan Arab Kaltim pada umumnya, yang rata-rata non-komunis. Tulis Magenda. Jelang tahun 1965, Fahrul Barakbah juga memimpin Front Nasional Kaltim.
tak hanya enggan memakai gelar aristokrat keturunan Arab dalam pidatonya di Kongres Nasional ke-6 Partai Komunis Indonesia, tanggal 7 sampai tanggal 14 September tahun 1959 di Jakarta, Fakhrul tampaknya pula menolak keberadaan kesultanan di sebuah negara republik. Belum diundangkannya oleh pemerintah UU Penghapusan Daerah Istimewa di Kalimantan Timur yang sudah disetujui parlemen tanggal 11 Mei tahun 1959 yang lalu. Hal ini tidak mempunyai arti lain selain menghambat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh perjuangan rakyat di Kalimantan Timur yang karenanya masih memberikan kemungkinan bagi kaum feodal dan kaum anti-demokrasi lainnya untuk dapat memperpanjang kekuasaan feodal swapraja yang sudah dibenci oleh rakyat. Serunya dalam pidato, garis politik Fakhrul jelas anti-Belanda. Ia mendukung program nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1950-an, termasuk salah satu perusahaan pelayaran Belanda, Koninklijk Paketvaartmaatschappij atau KPM, yang beroperasi sejak tahun 1888. Baginya, sikap ragu-ragu pemerintah dalam mengambil alih perusahaan pelayaran KPM dan mengembalikan kapal-kapal KPM kepada pemiliknya Belanda membawa akibat yang tidak ringan bagi penghidupan rakyat Kalimantan Timur yang semua atau hampir semua kebutuhan pokok hidupnya tergantung dari luar daerah. Isi pidatonya di Kongres Nasional ke-6 Partai Komunis Indonesia mencerminkan ideologinya, seorang komunis yang anti-imperialisme. Fakhrul, yang tinggal di Jalan Baru Samarinda pada tahun 1960-an, adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara sejak tanggal 15 September tahun 1960. Nomor anggotanya 57B dan menduduki Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur saat itu. Fakhrul terbilang akrab dengan Panglima Komando Daerah Militer Mula Warman, Brigadir Jenderal R. Soeharjo alias Haryo Kecik. Usai peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 di Jakarta, yang lantas berbalik menjadi kampanye hitam anti-PKI dan pembunuhan besar-besaran terhadap kaum komunis di Indonesia, Fakhrul ditangkap. Ia salah satu dari 500.000 hingga 3 juta orang Indonesia yang tergulung gelombang berdarah dalam sejarah politik tanah air. Bagi Burhan Magenda, sosok Fakhrul sangatlah unik. Mengingat kecenderungan orang keturunan Arab, apalagi keturunan Nabi, garis politiknya mestinya lebih cocok ke partai beraliran Islam, bukan Partai Komunis Indonesia. Namun bagi Fakhrul Barakbah, yang berjuang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949, PKI menjadi pelabuhan dan jalan perjuangan politiknya.